Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Majalis Syahri Ramadan karya Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdul Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita baca Al-Majlisu Ats-Tsani Asyar, majlis yang ke-12, Fit Tahdzir minan Nar, yaitu mengenai at-tahdzir, yaitu peringatan, minan nar, dari api neraka. Jadi bab ini akan membicarakan kepada kita tentang peringatan terhadap pedihnya siksa neraka. Qala Syekh hafizahullah taala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, selawat beserta salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi, dan atas keluarga dan para sahabat beliau. Wa ba'du, zakarallahu awsafa jahannam wal iyazubillah. Syekh selanjutnya setelah bertahmid dan mengucapkan salawat dan salam ke atas Nabi dan para sahabat dan serta keluarga Nabi SAW, maka beliau mengatakan, zakarallahu awsafa jahannam, sesungguhnya Allah SWT telah menyebutkan sifat-sifat neraka jahannam, wal iyazubillah. Ya, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim telah menyebutkan sifat-sifat neraka jahanam. Apa itu neraka jahanam? Wa hiya darul lati a'addaha Allahu li'a'da'ihi minal kafirin wal munafiqin wal usati wal fasaqah fa hiya darul khabithin. Neraka jahanam itu adalah suatu tempat yang Allah persiapkan bagi musuh-musuhnya. Suatu tempat yang Allah persiapkan sebagai tempat mengazab bagi musuh-musuhnya. Siapa musuh-musuh Allah? Minal kafirin, yaitu orang-orang kafirin, wal munafiqin, orang-orang munafiqin, wal usah, para pelaku maksiat, wal fasaqah, orang-orang fasik, fahiya darul khabithin, maka dia, yaitu neraka jahanam, dia merupakan tempat bagi orang-orang yang buruk, ya. Jadi neraka jahanam itu adalah tempat yang Allah SWT sediakan untuk menyiksa orang-orang kafirin, munafiqin, ya, dan para pelaku maksiat, orang-orang fasik, ya, juga orang-orang fasik. Wa qad a'addallahu fiha min anwa'il azab ma la ya'lamuhu illallahu huwa subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah telah siapkan di neraka jahanam tersebut berbagai macam azab yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam neraka jahanam itu telah Allah Subhanahu wa taala sediakan, ya, berbagai bentuk azab. Tidak ada yang mengetahui bentuk-bentuk azab tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Wa zakara anwa'an minhu fil Qur'ani wa fi sunnah. Dan beberapa jenis di antara azab tersebut telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah siapkan, ya, bentuk-bentuk azab yang akan dirasakan oleh para penghuni neraka jahanam tersebut. Tidak ada yang mengetahui azab tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian di antara bentuk-bentuk azab tersebut telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan telah disebutkan di antaranya oleh Nabi SAW dalam sunnah beliau yang sahihah. Fannaru darakatun ba'duha asfalu min ba'din. Ya, neraka itu adalah jurang-jurang, ya, ba'duha asfalu min ba'din. Sebagian jurang-jurang neraka itu, ya, sebagian dari neraka tersebut lebih dalam daripada sebagian yang lain. Jadi neraka itu adalah jurang-jurang, dan sebagian dari jurang neraka itu lebih dalam daripada sebagian yang lain. Amal jannatu fa innaha darajatun ba'dhuha fawqa ba'din. Adapun surga maka dia adalah tingkatan-tingkatan, sebagiannya lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Syekh menjelaskan di sini bahwa neraka itu adalah jurang-jurang, sebagiannya lebih dalam daripada sebagian yang lain, ya. Sementara surga dia adalah tingkatan-tingkatan yang tinggi, sebagiannya lebih tinggi daripada yang lain, ya, dari segi tingkatannya. Fadarakatun nari takunu manazila li ahliha bihasabi a'malihim. Jurang-jurang neraka yang berbeda dalamnya satu dengan yang lain itu merupakan rumah bagi, ya, penghuninya nanti di akhirat bihasabi a'malihim, sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ya, karena perbuatan orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, munafik, ya, mereka bertingkat-tingkat perbuatan mereka, maka siksa mereka di akhirat juga nanti bertingkat-tingkat, ya. Jurang-jurang yang akan mereka tinggali nanti di akhirat juga berbeda-beda. Semakin dia dalam kekufurannya, maka
ya jurang neraka yang akan mereka tinggali juga semakin dalam ya. Wa ba'dhum asyaddu azaban min ba'din. Sebagian mereka azabnya lebih berat daripada sebagian yang lain, lebih pedih daripada azab sebagian yang lain. Al-munafiquna hum fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafiqun mereka di jurang yang paling bawah dari neraka. Walan tajid lahum nasira, dan kamu sama sekali tidak akan mendapati penolong bagi mereka. Jadi seperti yang kita katakan tadi, bahwa neraka itu ada jurang-jurangnya ya, dan kedalamannya berbeda-beda, dan yang paling dalam jurang nerakanya di hari kiamat adalah orang-orang munafik. Allah SWT berfirman, ya, fid darkil asfali minan nar, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di jurang terbawah dari neraka. Walan tajid lahum nasira, dan kamu tidak akan dapati seorang pun penolong bagi mereka. Lalu Syekh menjelaskan siapakah munafik, yang merupakan penghuni neraka yang paling dalam ya, nerakanya di hari kiamat. Wal munafiquna humul ladzina azharul islam khida'an wa makra. Orang-orang munafikun mereka adalah orang-orang yang memperlihatkan Islam ya sebagai sebuah tipuan dan kelicikan. Wa qulubuhum kafiratun munkiratun, sedangkan hati mereka kafir dan mengingkari kebenaran Islam. Munkiratun lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa bihi. Mereka mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menampakkan Islam secara zahir sebagai sebuah tipuan, sebagai sebuah makar, sedangkan hati mereka adalah kafir dan mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Walakinnahum tazahharu bil Islam min ajli masalihihim. Namun mereka berpura-pura Islam ya demi menjaga kepentingan mereka, demi menjaga kemaslahatan mereka. Wahum asyaddu azaban minal kuffari allazina sarrahu bi kufrihim wa adawatihim. Dan mereka itu, orang-orang munafikun, itu lebih pedih azabnya daripada orang-orang kafir yang mereka terang-terangan dengan kekufuran dan pemusuhan mereka. Orang-orang munafikun mereka lebih pedih azabnya nanti di akhirat daripada orang-orang kafir yang mereka terang-terangan memperlihatkan kekafiran dan permusuhan mereka kepada Islam. Li'annal kuffara sarrahu bi kufrihim wa arafahumul muslimun. Karena orang-orang kafir itu mereka terus terang dengan kekafiran mereka, dan orang-orang muslim mengenali mereka, mengetahui mereka. Ya, fa'addul 'uddata lil wiqayati min syarrihim, sehingga mereka mempersiapkan ya kekuatan untuk menjaga diri dari kejahatan mereka. Ya, amal munafiqun fa innahum azharul Islam. Adapun orang-orang munafiqun, maka mereka itu memperlihatkan Islam secara zahir. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka yang menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, dan tidaklah mereka menyadarinya. Ya. Lakinnal mu'minun yuhsinuna adh-dhanna bihim. Akan tetapi orang-orang mukminun mereka berbaik sangka kepada mereka, kepada orang-orang munafikun. Ya, wala yatahafazuna minhum. Mereka tidak berhati-hati dari bahaya mereka. Wahum jawasisu lil kuffari wal yahud. Sedangkan mereka adalah mata-mata bagi orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi. Yadullunal kuffara ala auratil muslimin. Mereka menunjukkan kepada orang-orang kafir kelemahan-kelemahan kaum muslimin. Wa daiman yafrahuna bintisaril kufri wa zuhuril kafirin. Dan mereka selalu akan bergembira dengan kemenangan kekufuran dan menangnya orang-orang kafir. Wada iman yaghtazuna min zuhuril islami wa izzil islam. Dan mereka akan murka dan benci dengan sebenci-bencinya ketika menonjolnya dan mulianya Islam. Hazihi min sifatil munafiqin. Ini di antara sifat-sifat munafiqin. Ini di antara sifatnya, bukan sifat mereka secara keseluruhan. Tidak, banyak lagi sifat-sifat mereka yang lain, tapi di antaranya ini adalah sifat-sifatnya. Ya. Walihaza kanu fid darkil asfali minan nar. Oleh sebab itu mereka berada di jurang yang paling dalam dari neraka. Wa baqiyatul kafarati fawqahum. Sedangkan orang-orang kafir yang lain di atas mereka. Ya. Syekh menjelaskan di sini bahwa neraka itu adalah tempat yang Allah sediakan bagi orang-orang kafirin, munafikin, orang yang asin, yang bermaksiat, dan juga orang yang fasikin, orang-orang fasik ya. Yang paling bawah dari
jurang neraka, karena neraka itu memiliki jurang-jurang yang berbeda-beda kedalamannya. Jurang yang paling dalam di neraka itu adalah untuk orang-orang munafikin, orang-orang munafik ya. Orang-orang munafikin yaitu orang-orang yang memperlihatkan Islam sebagai sebuah tipu daya, sebagai sebuah makar, sementara hati mereka ya kafir. Hati mereka mengingkari kebenaran Rasulullah SAW dan mengingkari wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Mereka berpura-pura Islam supaya mereka aman, supaya mereka kalau kaum muslimin dapat ya ghanimah, mereka juga dapat, karena secara zahir mereka Islam ya. Dan terutama mereka ya selamat dari dari perperangan yang dilakukan oleh Islam dan pemerintah Islam ya. Nah, karena mereka secara zahir Islam, kaum muslimin tidak berhati-hati terhadap mereka. Ya, mereka tidak berhati-hati terhadap orang-orang munafikin ini. Sementara orang munafik ini mereka menjadi mata-mata bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang Yahudi. Ya, mereka menunjukkan kelemahan-kelemahan kaum muslimin kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang Yahudi. Ya, dan ciri yang menonjol di orang munafikin ini adalah mereka senang kalau orang kafir dan kekafiran menang. Ya, menonjol itu mereka senang. Tapi mereka benci kalau kaum muslimin atau agama Islam ini menonjol dan memiliki kejayaan. Itu mereka sangat benci ya. Karena itulah mereka di akhirat mereka ditempatkan di jurang yang paling dalam dari neraka ya. Kemudian Syekh berkata, "Wan naru laha iddatu asma." Neraka itu mempunyai beberapa nama. An-naru di antaranya adalah an-nar, neraka, wa jahannam ya, nama yang lain adalah jahannam, was-sa'ir, ada juga namanya neraka sa'ir, wasaqar, ada neraka saqar, wal jahim, ada neraka jahim, wal hawiyah, neraka hawiyah, wa ghairu zalik, dan nama-nama yang lain. Jadi jahannam itu punya nama-nama, atau neraka itu punya nama-nama. Ada namanya an-nar, ada jahannam, ada sa'ir, ada saqar, ada jahim, ada hawiyah, dan berbagai macam nama yang lain. Mimma yadullu ala anha darakatun katsiratun, yang menunjukkan bahwa dia jurang-jurang yang sangat banyak. Wa anna ahla mutafawituna fi ta'zifihim fiha, dan menunjukkan bahwa penghuninya berbeda-beda, bertingkat-tingkat dalam azab yang mereka terima dalamnya. Wa manaziluhum minha, juga dari segi kedudukan mereka di dalamnya. Wa kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahli an-nari azaban man yudau fi akhmusi qadamihi jamratun yaghli minha dimaghuhu. Sebagaimana Nabi SAW kabarkan ya, bahwa penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah ya, kata beliau, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah orang yang diletakkan di bagian telapak kakinya jamrah, yaitu bara api, yaghli minha dimaghuhu, yang membuat otaknya mendidih. Itu adalah azab yang paling ringan yang akan dirasakan oleh penghuni neraka ya. Apa azab yang paling ringan? Yaitu orang yang diletakkan bara api di bagian telapak kakinya ya, kemudian otaknya mendidih karena saking panasnya api tersebut ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yalbisu na'laini min narin. Rasulullah bersabda dalam riwayat yang lain, penghuni neraka akan ya memakai dua sendal min nar, dari api neraka, yaghli minhuma dimaghuhu, yang keduanya menyebabkan otaknya mendidih. Ma yara anna ahadan ashadda azaban minhu, dia melihat tidak ada seorang pun yang lebih pedih azabnya daripada dia pada hari kiamat tersebut. Ma'a annahu ahwanu ahlin nari azaba, sedangkan dia adalah penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Jadi dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah orang yang dipakaikan dua sendal dari api neraka. Orang yang dipakaikan sepasang sendal dari api neraka ya di kakinya. Kemudian apa akibatnya? Yaghli minhuma dimaghuhu, karena kedua sendal tersebut otak orang tersebut mendidih ya. Nah, orang tersebut melihat bahwa itulah siksaan yang paling berat ya menurutnya di neraka. Padahal kata Rasulullah, dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Kalau siksaan yang paling ringan seperti itu, bagaimana dengan siksaan yang paling
berat di akhirat. Apa siksaan yang paling ringan? Di neraka, siksaan yang paling ringan adalah orang yang dipakaikan 2 sendal ya dari api neraka yang menyebabkan mendidihnya otaknya ya. Haza akhafuhum azaba. Inilah yang paling ringan di antara mereka azabnya. Fa kaifa bi asyaddihim azaba. Bagaimana dengan orang yang paling berat azabnya, wal iyaz billah. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syarabuhumul muhl wa huwal ma'ul har ya. Minuman mereka adalah al-muhl. Wa huwal ma'ul har, yaitu air yang panas. Wallazi la yutaq, yang tidak disanggupi untuk meminumnya. Apa minumannya penghuni neraka? Minumannya adalah al-muhl. Apa itu al-muhl? Itu air yang sangat panas. Air yang sangat panas di dunia ini saja kita nggak sanggup minumnya. Air baru mendidih kita minum nggak sanggup, terbakar ya lidah kita, tenggorokan kita, dan panas dada rasanya. Itu air panas di dunia. Bagaimana dengan air panas di dalam neraka ya? Itu minuman mereka yang pertama, al-muhl, yaitu air yang panas. Wallazi la yutaq, tidak sanggup untuk meminumnya, tapi akan dipaksa mereka meminumnya di hari kiamat. Awis sadid, ataupun minuman mereka yang lain adalah as-sadid, yaitu nanah. Wa huwa ma yasilu min ajsami ahli nar, yaitu apa itu sadid? Yaitu apa yang mengalir dari tubuh-tubuh penghuni neraka. Ya, kalau daging dibakar keluar minyaknya, nanahnya, nanah itulah yang akan menjadi minuman dari penghuni neraka ya. Wa ta'amuhum az-zaqqum, sedangkan makanan mereka adalah az-zaqqum allazi yanbutu fin nar, yang tumbuh di neraka. Minuman mereka al-muhl, yaitu air yang sangat panas. Sadid, yaitu nanah ya, yang mengalir dari tubuh penghuni neraka. Kemudian makanan mereka adalah az-zaqqum. Apa itu zaqqum? Ya, allazi yanbutu fin nar, zaqqum yang tumbuh di neraka ya. Zaqqum yaitu buah yang sangat pahit dan bau yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi penghuni neraka ya. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim. Sesungguhnya ya, pohon zaqqum tersebut adalah makanan bagi orang-orang yang kafir. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim. Sesungguhnya pohon zaqqum itu adalah makanan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Ya, apa itu zaqqum? Ya. Syajaratuz zaqqum yaitu pohon yang pahit, sangat pahit rasanya dan bau. Ya. Dan dia merupakan makanan bagi al-athim. Apa itu al-athim? Ail kafir, yaitu orang-orang kafir. Ya. Menurut Abu Darda, ya, al-athim yaitu al-fajir, orang-orang yang berbuat dosa. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang suka berbuat dosa, di hari kiamat makanannya adalah pohon zaqqum ya. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pohon zaqqum tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, inna syajarataz zaqqum, afwan ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Ya, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya pohon zaqqum tersebut adalah pohon yang keluar dari mana? Dari dasar neraka jahim ya. Kemudian ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya pohon zaqqum itu adalah pohon yang keluar dari ya dasar neraka jahim ya. Jadi tempat tumbuhnya pohon zaqqum tersebut adalah apa namanya? Dasar neraka jahim ya. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Apa itu? Buahnya, buah pohon zaqqum itu seolah-olah dia bagaikan kepala setan ya, yaitu menunjukkan buruknya dan menyeramkannya buah pohon zaqqum tersebut. Diibaratkan seperti kepala setan ya. Manusia memang tidak pernah melihat bentuk asli kepala setan, tapi telah tertanam dalam otak manusia
bahwa kepala setan itu menakutkan dan buruk, ya. Dan buah dari pohon zakum tersebut, ya, diibaratkan oleh Allah SWT seolah-olah dia adalah kepala setan, ya. Fa innahum la'akiluna minha, ya, mereka orang-orang kafir, mereka akan memakan dari pohon zakum tersebut, ya. Famali'una minhal butun, ya, mereka akan memakannya sampai mereka kenyang, ya. Famali'una minha al-butun. Summa inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim, ya. Kemudian setelah mereka makan pohon zakum tersebut, maka, ya, mereka, ya, makanan tersebut dicampur bagi mereka dengan hamim, dengan hamim. Apa itu hamim? Yaitu air yang sangat panas, ya. Jadi makna ayat ini adalah dicampurkan pohon zakum sebagai makanan dengan air yang sangat panas yang disebut dengan hamim, ya. Sehingga mereka merasakan penderitaan yang sangat berat. Makanan mereka sangat bau dan sangat busuk, dan minuman mereka sangat panas, ya. Kemudian kata Allah, summa inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian tempat mereka kembali ke mana? Ya, setelah mereka makan, ya, zakum, setelah mereka minum hamim, yaitu air yang sangat panas, maka tempat kembali mereka adalah ke dalam neraka jahim, ya. Nah, coba lihat bagaimana, ya, penderitaan orang-orang kafir dalam neraka, ya. Mereka disiksa dengan dipaksa makan zakum, kemudian dipaksa meminum hamim, ya, secara tersendiri. Kemudian terkadang mereka dipaksa untuk makan zakum dan dicampur dengan jahim. Zakum pohon yang sangat pahit dan sangat bau, sedangkan hamim adalah air yang sangat panas, ya, dan sangat menyakitkan. Taib, itu gambaran sedikit tentang makanan dari para penghuni neraka, ya. Kemudian kita lanjutkan. Fasyarabuhum wal iyazu billah akbahu syarab wa aharruhu. Maka minuman mereka, ya, kita memohon perlindungan kepada Allah, akbahu syarab adalah minuman yang paling buruk, wa aharruhu yang paling panas. Jadi minuman penghuni neraka itu adalah minuman yang paling buruk dan paling panas. Wa asyadduhu hararatan, dan yang paling panas, yashwil wujuh, yang akan membakar wajah-wajah mereka. Iza aqbala ala wajhi syaribi in salakha wajhuhu. Bagaimana panasnya minuman penghuni neraka tersebut? Kalau didekatkan ke wajah peminumnya, maka terbakarlah wajahnya. Wasaqatat jildatu wajhihi min syiddati harrihi, dan daging ataupun kulit wajahnya akan terbakar karena saking panasnya, ya, air yang akan mereka minum. Jadi lihat minumnya penghuni neraka, ya, minumnya apa? Minum yang akan mereka minum itu adalah minuman yang paling buruk, paling panas. Saking panasnya, kalau minuman tersebut didekatkan ke wajah mereka, maka wajah mereka akan terlepas kulitnya, ya, terbakar dagingnya karena saking panasnya. Kemudian wa ta'amuhumuz zaqqum, dan makanan mereka adalah az-zaqqum dan dhari'. Apa itu? La yusminu wa la yughni min ju', yaitu makanan yang mereka sangat lapar, ya, tetapi apa? La yusminu wa la yughni min ju'. Ad-dhari' itu makanan yang tidak mengenyangkan dan tidak menutupi rasa lapar. Fahum da'iman fi ju'in, sehingga mereka selalu berada dalam rasa lapar. Ya'kulun walakin la yazhabu anhumul ju'. Mereka makan, tapi, ya, rasa lapar tidak hilang dari mereka. Wa yashrabun wa la yazhabu anhumuz zama'. Mereka minum, tapi, ya, rasa haus tidak hilang dari mereka. Kullama syaribu zada atshuhum. Setiap kali mereka minum, maka akan bertambah, ya, rasa haus mereka. Ini lagi bentuk azab lain yang akan diderita oleh mereka. Mereka penghuni neraka akan terus merasakan lapar, akan terus merasakan haus. Tapi setiap kali mereka makan, mereka tidak akan kenyang. Yang mereka makan makanan yang sangat menyiksa, sangat buruk, sangat panas, ya, bau. Dan begitu juga dengan minuman mereka, ya, minuman yang tidak pernah membuat mereka sejuk setelah minumnya. Kullama syaribu zada atshuhum. Semakin sering mereka minum, maka semakin bertambah rasa haus mereka, ya.
Kemudian Syekh menyebutkan ayat yang lain, yaitu wa ashabus shimali ma ashabus shimal, ya. Dan ashabus shimal, apa itu ashabus shimal? Ya, fi samumin wa hamim, fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum la baridin wala karim innahum kanu qabla zalika mutrafin wa kanu yusirruna 'ala al-hinsil 'azim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa 'izama a inna lamab'uthun, ya, yunkiruna al-ba'tha. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحيم. Ya, surah Al-Waqi'ah ayat 49 sampai 55, ya. Allah SWT menjelaskan wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Ashabus shimal yaitu golongan kiri yang mereka digiring ke dalam neraka jahanam, ya. Fi samumin wa hamim. Mereka berada dalam samum. Samum yaitu udara yang sangat panas. Samum artinya udara yang sangat panas. Wa hamim yaitu air yang sangat panas. Ya, coba bayangkan bagaimana siksa penduduk neraka, ya. Udara yang berhembus kepada mereka bukan udara sejuk, tapi udara yang sangat panas. Kita di dunia kalau ada udara yang panas yang berhembus ke muka kita, rasanya sangat tersiksa, ya. Begitu juga dengan minuman, ya. Minuman mereka apa? Hamim. Kata Allah Subhanahu wa taala fi samumin wa hamim. Mereka, ya, dalam udara yang sangat panas, juga dalam minuman yang sangat panas. Kemudian, ya, wazillim min yahmum. Juga, ya, naungan dari yahmum. Yahmum yaitu asap yang sangat gelap, asap yang sangat panas, ya. Mereka di bawah naungan, tapi naungannya bukan di bawah pohon yang menyejukkan, tapi di bawah asap yang sangat hitam, ya. La baridi wala karim, ya. Di mana asap tersebut, ya, tiupannya tidak enak dan pemandangannya juga tidak enak untuk dilihat. Nah, jadi angin yang menaungi mereka, asap yang menaungi mereka, ya, udara yang berhembus tersebut tidak enak dan juga pemandangannya juga tidak enak, ya. Kemudian kata Allah innahum kanu qabla zalika mutrafin, ya, mereka, ya, penghuni neraka ashabus shimal tersebut, mereka sebelumnya ketika di dunia mutrafin, yaitu mereka bersenang-senang dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim, dan mereka terus-menerus, ya, berbuat hinsil azim. Apa itu al-hinsil azim? Ya. Al-hinsil azim dijelaskan oleh Syekh di sini adalah asyirk, yaitu kesyirikan. Jadi mereka ashabu ashimal, mereka selama hidup di dunia mereka terus-menerus dalam kesyirikan. Mereka tidak melepaskan diri mereka dari kesyirikan sepanjang mereka hidup di dunia, ya. Al-Hasanul Basri juga mengatakan bahwa al-hinsi al-azim maknanya adalah asyirk. Kata beliau yuqimuna ala syirki, mereka terus-menerus dalam perbuatan syirik. Wa kanu yaquluna, dan mereka ashabus shimal ini mereka berkata aiza mitna, apabila kami ini telah dimatikan, wa kunna turaba, dan kami menjadi tanah, ya, wa izama, menjadi tulang belulang, a inna lamab'utsun, apakah, ya, kami ini akan dibangkitkan. Jadi mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, ya. Kata mereka apa? Kalau kami nanti sudah mati, sudah menjadi tanah, sudah menjadi tulang, apakah mungkin kami ini akan dibangkitkan kembali oleh Allah SWT dari kubur-kubur kami? Awa aba'unal awwalun, bagaimana dengan nenek moyang kami yang dulu, yang sudah ribuan tahun, bahkan, ya, jutaan tahun mungkin, ya, meninggal, apakah mereka juga akan dibangkitkan oleh Allah SWT? Ya, kata Syekh Fauzan di sini yunkirunal ba'sa, mereka mengingkari hari kebangkitan. Lalu Allah SWT, ya, membantah perkataan mereka itu dengan berfirman kepada nabinya, qul innal awwalina wal akhirin, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang dahulu, ya, dari nenek moyang kalian, begitu juga dengan orang-orang yang terakhir dari kalian,
Kata Allah selanjutnya, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Mereka semua akan dikumpulkan ya pada waktu yang sudah diketahui. Pada waktu yang sudah diketahui, yaitu pada hari kiamat ya. Summa innakum ayyuhad dallunal mukazzibun. Kemudian sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang sesat, yaitu sesat dari kebenaran, sesat dari petunjuk, al-mukazzibun, ya, mukazzibun yang mendustakan, maksudnya mendustakan hari kiamat, la akiluna min syajari zaqqum, ya, mereka kalian semua akan makan dari pohon zaqqum ya. La akiluna min syajarin min zaqqum. Maka kalian semua akan makan dari pohon zaqqum ya. Yaitu pohon apa? Pohon yang buruk bentuknya, buruk rasanya, pahit ya, dan bau ya. Yang tadi telah disebutkan dalam surah As-Saffat ya. Kemudian kata Allah selanjutnya, famali'una minhal butun. Ya, kalian akan makan dari buah zakum dan kalian akan mengisi perut kalian dengan buah-buah tersebut, dengan buah zakum tersebut. Ya. Famali'una minha, ya, kalian akan mengisi perut kalian dengan pohon zakum tersebut. Fasyaribuna alaihi. Kemudian setelah kalian makan pohon zakum tersebut, kalian akan minum. Apa yang mereka minum? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fasyaribuna alaihi minal hamim. Mereka akan minum hamim, yaitu air yang sangat panas. Jadi ya, yang akan mereka makan adalah pohon zakum, ya, pohon yang sangat pahit rasanya, sangat buruk bentuknya. Kemudian mereka akan minum dari hamim, yaitu air yang sangat panas ya. Kemudian kata Allah SWT, fasyaribuna ya syurbal him. Kalian akan minum air yang sangat panas itu sebagaimana onta yang alhim, yaitu onta yang sangat kehausannya. Jadi minum dengan jumlah yang sangat banyak sebagaimana onta yang sangat haus ya. Mujahid berkata, alhim al-ibilu al-uttashu az-zumma'u. Kata Mujahid ya, alhim itu adalah onta yang haus ya, onta yang sangat haus ya. Syekh juga menjelaskan di sini, walhim hiyal ibilu al-uttashu, yaitu onta yang kehausan. Di annal ibila iza atashat yashtaddu syarbuha ya atau syurbuha. Karena onta itu ketika dia haus, maka ya sangat banyak minumnya. Kazalika ahlun nar, demikian pula penduduk neraka. Yashrabuna kama tashrabul ibil. Mereka akan minum nanti sebagaimana minumnya onta yang kehausan. Minal hamim, tapi yang diminum bukan air, tapi hamim, yaitu air yang sangat panas. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, haza nuzuluhum yaumaddin. Inilah dia ya jamuan untuk mereka pada hari pembalasan. Apa jamuan untuk mereka? Makanannya adalah pohon zakum dan minumannya adalah hamim ya. Minumannya adalah hamim. Makanannya makanan yang sangat pahit, sangat ya, bau. Dan minuman mereka adalah minuman yang sangat panas. Dan mereka akan makan sekenyang-kenyangnya dan minum sebagaimana onta yang kehausan. Yang mereka minum adalah hamim, yaitu air yang sangat panas ya. Tentu itu akan menyiksa mereka sekali. Kemudian kata Syekh, hazihin naru wa haula'i ahluha. Inilah dia neraka dan mereka inilah penghuninya. Inilah dia neraka dan inilah mereka penghuninya, ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik ya. Kemudian kata Syekh, walaisatin naru khasatan bil kafirina faqat. Neraka itu tidak khusus untuk orang-orang yang kafir saja. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ya neraka, azabnya, makanannya, minumannya, itu bukan berarti dia dikhususkan bagi orang-orang kafir saja. Bal yadkhuluha usatul mu'minin. Tapi neraka itu bisa juga dimasukkan ke dalamnya orang-orang mukmin yang bermaksiat. Wa ashabiz dzunub, ya, pelaku-pelaku dosa. Wa ashabul kabair minal mu'minin, pelaku dosa-dosa besar dari orang-orang mukminin. Jangan orang mukmin pede ya. Oh, itu kan azab bagi penghuni neraka yang orang-orang kafir, orang munafik. Sementara saya beriman, saya enggak mungkin masuk ke dalam neraka yang seperti itu. Kata Syekh apa? Ya, neraka tersebut bisa dimasuki pula oleh orang mukmin yang bermaksiat, pelaku dosa besar. Wa yadkhulunaha wa yu'azzabuna fiha. Mereka akan masuk ke dalamnya dan mereka juga disiksa dalamnya. Wa yabqauna fiha dahran tawilan hatta yasiru fahma.
mereka akan tinggal dalamnya dalam masa yang lama sehingga mereka jadi abu. Hatta yatamahashu wa tasira ajsamuhum fahman. Mereka menjadi sangat halus dan tubuh mereka menjadi debu. Summa yakhrujuna minan nar ba'da zalika ba'da ta'zibihim. Kemudian mereka keluar dari neraka setelah itu, setelah diazab. Wa yulqawna fi nahril hayati. Lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai al-hayah. Fatambutu ajsamuhum summa yadkhuluna al-jannah. Kemudian tubuh mereka tumbuh kembali, kemudian mereka masuk surga. Ya, itu bagi orang-orang mukmin ya. Orang-orang mukmin jangan percaya diri, terlampau percaya diri bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ada orang-orang mukmin pendosa, ya, dosa-dosa besar, ya, orang-orang suka bermaksiat, suka berdosa yang Allah masukkan ke dalam neraka. Kemudian mereka diazab dalamnya, tinggal dalam neraka itu dalam waktu yang lama sampai tubuh mereka jadi abu. Kemudian Allah lemparkan mereka semua ke dalam neraka, ke dalam sungai yang disebut dengan sungai Hayah, ya. Kemudian setelah itu mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Falhasilu annal mu'minina al-usata ala khatarin azim. Intinya bahwa orang-orang mukmin yang berdosa mereka juga dalam bahaya yang besar. Fala yaghtarrul insan, maka janganlah seseorang terpedaya, jangan sombong, jangan terlalu pede. Wa yaqulu, dia mengatakan ana mukmin, saya orang mukmin, summa yaf'alu ma yaf'alu minal ma'asi wa yatasahalu fiha. Kemudian dia lakukan apa yang dia lakukan dari maksiat-maksiat dan dia menggampangkan maksiat tersebut. Wa yazunnu annaha la tadurruhu al-ma'asi wal i'azu billah. Lalu dia menyangka bahwa maksiat tidak akan membahayakannya. Ini adalah suatu hal yang sangat memperdaya seorang mukmin ya. Khataruha azim, ya, bahayanya besar. Turidu sahibahan nar, maksiat tersebut akan menggiring pelakunya ke dalam neraka. Wa yu'azzabu fiha, dia akan disiksa dalamnya. Wa qad yabqa fiha mi'atus sinin, dia akan tinggal, mungkin saja dia tinggal di dalamnya ratusan tahun. Summa yakhruju minha ba'da dzalik, kemudian setelah itu dia keluar dari sana. Fal khataru azimun, dan maka bahaya itu sangat besar. Wan naru la ya'lamu wasfaha illa Allah azza wa jalla, sedangkan neraka tidak ada yang mengetahui sifatnya kecuali Allah azza wa jalla. Walakinahu zakara anwa'an min sifatiha min ajli an yahzal al-mu'minun min al-a'mali allati tuwassilu ilaiha. Namun Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, begitu juga dengan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau, boleh menyebutkan beberapa sifat-sifat neraka supaya orang-orang mukmin berhati-hati dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke dalam neraka. Fa kullu syahwatil muharramah, semua syahwat yang diharamkan, semua yang sesuai dengan selera yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullul ma'asi bi anwa'iha tuwassilu ila nar, segala macam maksiat dengan segala jenisnya dia akan mengantarkan ke dalam neraka. Fal khataru azimun, maka bahayanya besar. Wa 'alal insani an yatajannabal ma'asi, dan seseorang harus menjauhi maksiat, al-kaba'ir was saghair, baik yang dosa besar maupun dosa kecil. Lianna as-saghaira yatahawanu bihal insan, karena dosa-dosa kecil itu biasanya orang menyepelekannya. Fatakunu kaba'ira, lalu dia menjadi dosa besar. Was-saghairu tajtami'u 'alal insan fatuhlikuhu, dosa-dosa kecil jika dia berkumpul atas seseorang, bertumpuk-tumpuk, maka dia bisa membinasakannya. Kama annal awdiyata tasilu min qataratil matar, sebagaimana sebagaimana lembah yang mengalir ke dalamnya qataratil matar, yaitu tetesan-tetesan hujan, akhirnya membentuk lembah yang deras airnya. Fakadzalikal ma'asi tajtami'u ala sahibiha fatuhlikuhu. Demikian pula maksiat-maksiat, jika dia berkumpul di dalam diri pelakunya, maka dia bisa membinasakannya. Jadi orang tidak boleh menyepelekan dosa besar maupun dosa kecil. Dosa kecil sekalipun tidak boleh disepelekan, karena kalau disepelekan dia bisa membinasakan pelakunya, sebagaimana air yang ada di lembah Air yang ada di lembah itu adalah kumpulan dari tetesan-tetesan air, tapi akhirnya banyak dan menyebabkan mengalirnya sungai di sebuah lembah. Fal wajibu 'alal muslimi an yahdzara minal ma'asi, maka wajib atas seorang muslim untuk berhati-hati dari ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat. Wa idza waqa'a fi syai'in minha fa innahu yubadiru bit taubah, jika dia terjatuh
ke dalam salah satu dari maksiat, maka dia segera bertaubat. Wallahu jalla wa ala yatubu ala man taba. Dan Allah azza wa jalla ya akan bertobat kepada orang-orang, Allah azza wa jalla akan mengampuni orang yang bertobat. Wa alla yatasahala fil ma'asi. Seorang jangan ya menyepelekan maksiat. Wa yaghtarra bi imhalillahi subhanahu wa ta'ala lahu. Wa yaghtarra bi imhalillahi subhanahu wa ta'ala. Dan dia terpedaya dengan ditundanya siksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seseorang tidak boleh ya menyepelekan dosa kecil. Tidak boleh menganggap enteng dosa kecil. Lalu dia ya terpedaya dengan ditundanya siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Enggak apa-apa maksiat. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab ya. Au ya'jabu bi nafsihi fayatamada fil ma'asi. Atau jangan sampai seseorang terlalu ujub kepada dirinya sehingga dia terus-menerus dalam maksiatnya. Wa ya'tamidu ala husnir raja wa ala rahmatillahi. Lalu dia ya bertumpu kepada raja yang baik dan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam rahmatullahi wasi'a, benar rahmat Allah itu luas. Walakin azabuhu aidan syadid, tapi siksa Allah juga pedih. Wa uqubatuhu syadidatun, dan hukumannya juga berat ya. Fal insanu la ya'manu min makrillah. Seseorang jangan merasa aman dari makar Allah. Wala yatahawanu bil ma'asi. Dia tidak boleh ya menyepelekan maksiat. Jangan sampai kita menyepelekan maksiat ya. Dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan bisa menyebabkan seseorang melakukan dosa besar ya. Rubbama yatahawanu bis saghirati fatajurruhu ilal kabira. Mungkin dia menyepelekan dosa kecil, lalu dosa kecil tersebut menyeretnya untuk melakukan dosa besar. Rubbama yatahawanu fis saghirah. Mungkin dia menyepelekan dosa kecil, fata'zumu wa takburu, lalu dosa kecil tersebut menjadi besar sehingga fatuhlikuhu wa huwa la yadri, lalu membinasakannya sedangkan dia tidak sadari. Al wajibu 'alal insan al hazaru min jami'il ma'asi wa dzunub. Yang wajib atas seseorang adalah berhati-hati dari semua maksiat dan dosa. Wa an yubadira bit taubah, dan dia segera bertobat kalau dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Wa an yuktsira minal istighfar, dan dia hendaknya memperbanyak istighfar. Wa an yuktsira minal hasanat wal a'malis salihah, dia memperbanyak perbuatan-perbuatan baik dan amal-amal saleh. Wa an yarju rahmatallah wa yakhafa min iqabillah, dia hendaknya berharap rahmat Allah dan takut kepada hukuman Allah. Wa yajma'u bainal khaufi war raja, sehingga dia mengumpulkan antara khauf, rasa takut, dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jangan seseorang menyepelekan dosa, walau dosa kecil sekalipun. Karena dosa kecil itu bisa saja menyeret orang untuk melakukan dosa besar, memancing orang untuk melakukan dosa besar. Dan bisa saja dosa kecil itu ya kalau dikerjakan terus-menerus dia akan bertumpuk-tumpuk sehingga membinasakan ya pelakunya. Seseorang jangan ya terlalu pede bahwa Allah akan mengampuni saya, bahwa Allah tidak akan menyiksa saya akan dosa yang saya lakukan. Jangan. Ya, kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala dia tidak lupa dengan dosa seorang hamba. Dia hanya menunda dosa tersebut. Ya, dia hanya menunda hukuman atas dosa tersebut ya. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita semua untuk senantiasa beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar mau ke dulu mah.